Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan kajian makna versi Ibnu Abbas yang beranggotakan Zahra Indah Wibisono, Nanda Hafifah Lutfiani, Tegar Priyatna, dan Juwita. Poin pembahasannya ialah yang pertama, Ibnu Abbas pandangannya tentang sumber bahasa, kajian makna kata-kata langka dalam Al-Quran, dan keautentikan data pendukung. Yang pertama ialah mengenai Ibnu Abbas dan pandangannya tentang sumber bahasa. Di sini ada biografi Ibnu Abbas. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy, terkenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Beliau lahir di Makkah sekitar 3 tahun sebelum hijrah dan wafat di Thaif pada tahun 68 Hijriah atau 687 Hijriah. Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang paling lama hidup setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, ia baru berusia 13 tahun. Oleh karena itu, ia tergolong sahabat muda. Namun, meski berusia muda, Ibnu Abbas karena kecerdasannya telah menjadi harapan Rasulullah SAW untuk mengemban tugas sebagai penjelas makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia. Ia diberi beberapa gelar karena ilmunya yang mendalam tentang Al-Quran, seperti Habru Hajizihi al-Ummah, samudra umat ini karena kedalaman ilmunya, dan terjemahan Al-Quran, juru bicara Al-Quran karena kepandaian dalam menafsirkan Al-Quran. Meski ia masih muda belia, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia selalu diajak duduk bersama sahabat-sahabat seniornya untuk berdiskusi dan tukar pikiran tentang masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya ialah pandangan terhadap sumber bahasa. Meskipun dipandang sebagai pelopor ahli tafsir, Ibnu Abbas tidak sempat menulis kitab tafsir, tetapi banyak tafsir yang diriwayatkan darinya. Keakuratan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran karena ia menguasai syair-syair jahili sebagai bentuk bahasa Arab yang murni. Sementara Al-Quran itu sendiri diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas atau murni atau fusha. Bahasa Arab yang dipakai masyarakat Arab pada masa itu memiliki ciri-ciri sesuai dengan keadaan masyarakat jahiliyah yang sangat bersahaja hidup di tengah-tengah padang pasir yang membentang luas, masih bergantung pada alam, pada rerumputan sebagai tempat pengembalaan, pada hujan untuk memberi makan ternak gembalaan, dan mereka masih harus berpindah-pindah atau nomaden. Di antara ciri-ciri bahasa Arab jahili ialah yang pertama ialah kosakatanya yang digunakan terbatas pada kosakata yang mengandung makna yang sesuai dengan sifat nomadennya dan pembawaannya yang polos, yang tidak dibuat-buat atau basa-basi. Yang kedua, makna kosakata hanya berkisar pada hal-hal yang konkret. Yang ketiga ialah daya hayal yang mereka tuangkan dalam kosakata atau ungkapan tidak jauh dari hal-hal yang indrawi dan sedikit sekali berhayal dalam hal-hal yang di luar kemampuan rasio dan di luar kebiasaan. Yang kedua, yang selanjutnya ialah kajian makna kata-kata langka dalam Al-Quran. Untuk mengetahui beberapa jumlah kata-kata yang langka di dalam Al-Quran yang diteliti maknanya oleh Abu Abbas, akan merujuk kepada kitab Al-Itqan karangan Al-Suyuti. Kemudian dianalisis syawahid atau bukti-bukti keautentikan makna berupa syair-syair itu berasal dari sumber yang bisa dijadikan standar kefasihan bahasa Arab atau tidak menurut norma kajian kebahasaan. Ayat-ayat yang mengandung kata-kata gharibah atau asing langka, sekitar 20 ayat dengan tidak berurutan yang terdapat dalam kitab Al-Itqan karangan As-Suyuti. As-Suyuti memulai paparannya mengenai kata-kata yang langka dan menjelaskan maknanya yang diberikan oleh Ibnu Abbas dengan pola dialog yang terjadi antara para sahabat yang diwakili oleh Nafi Ibnu Al-Azraq dengan Ibnu Abbas. Yang pertama ialah Nafi. Apa kata makna azin pada firman Allah, anil yamini wa anishimali azin? Dan yang kedua ialah wasilah, yaitu
keperluan atau hajat. Yang ketiga ialah laqad khalaqnal insana fil kabad. Wa kabad tidalu wa istiqomah atau tegak lurus. Dan selanjutnya yang keempat ialah yursalu alaikuma syuwazun. Syuwazun al-lahab allazi la dukhana lahu, nyala api yang tidak berasap. Yang selanjutnya ialah yang terakhir, keautentikan data pendukung. Keautentikan data pendukung. Kata-kata gharib atau langka yang maknanya dianggap sulit yang dihimpun oleh Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan hanya ada 191 kata. Kemudian kata-kata tersebut dijelaskan dengan menggunakan syair-syair jahili. Standar keautentikan syawahid atau bukti kebenaran bahasa itu didasarkan kepada kriteria yang telah disepakati oleh para linguistik Arab yang menyatakan bahwa bahasa Arab itu lafaz maupun maknanya dianggap fusha atau sebagai bahasa Arab standar apabila terdapat dua sebab. Pertama, bahasa Arab itu diucapkan oleh masyarakat Arab pedalaman Jazirah Arab sampai dengan pertengahan abad ke-4 Hijriah. Kedua, bahasa Arab tersebut diucapkan oleh masyarakat Arab kota sampai dengan akhir abad ke-2 Hijriah. Dari keseluruhan nama-nama pujangga dan tokoh masyarakat yang dijadikan sumber oleh Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata gharibah itu dapat dikelompokkan ke dalam. Yang pertama ialah penyair masa jahili. Ada Umru al-Qais, Zuhair ibnu Abi Sulma, Al-Asya bin ibnu Qais, Labid ibnu Rubaidah, Torofa ibnu al-Abd, Antaroh al-Abasi, Amru ibnu Kasum. Yang kedua ialah para penyair yang hidup di dua masa jahili dan Islam. Mereka itu diantaranya Hasan ibnu Sabit, An-Nabigo al-Jadi, Ka'ab ibnu Zuhair. Yang ketiga, tokoh masyarakat Arab antara lain Abu Sufyan ibnu Haris, Hamzah ibnu Abdul Muthalib, Abdullah ibnu Ruwahah. Yang terakhir Abu Thalib ibnu Abdul al-Muthalib. Dari mereka Ibnu Abbas mengambil contoh-contoh gharibah langka yang dianggap sulit difahami maknanya. Kesimpulannya, Ibnu Abbas diakui sebagai pelapor dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan semantik atau ilmu makna, sehingga tafsirnya dianggap sebagai embrio lahirnya buku-buku yang mengkaji makna lafaz Al-Quran yang gharibah atau langka dengan syair-syair Arab jahili. Metode kajian makna kata-kata gharibah dalam Al-Quran yang dipakai Ibnu Abbas adalah metode deskriptif atau sinkronik. Sebab makna kata-kata Al-Quran yang dicari sumbernya adalah syair-syair dari bangsa Arab jahiliyah pedalaman pada kurun waktu tertentu. Hasil penelitian Ibnu Abbas bisa diterima para linguistik Arab dan mufasir karena memenuhi kriteria keabsahan sumber bahasa Arab dan kriteria periwayatan hadis yang disepakati ahli hadis. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.